anak-anak Ummi semuanya yang soleh, soleha dan hebat. Hari ini, tematik kita akan mempelajari tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Namun, khusus hari ini, kita akan fokuskan materi tentang pemantulan bunyi. Apa itu pemantulan bunyi? Bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda yang permukaannya keras. Terdapat dua macam bunyi pantul. Yang pertama, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas beberapa saat setelah bunyi asli. Kedua, gaung. Gaung disebut juga dengan kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya, pantulan bunyi adalah gema. Saat kamu berteriak di tanah lapang, bunyi asli akan menyebar ke semua arah. Tidak lama setelah itu, kamu akan mendengar bunyi teriakanmu kembali. Bunyi yang terdengar kembali itu setelah bunyi asli. Itulah yang disebut gema. Pernah kan bernyanyi di kamar mandi? Suaramu pasti terdengar lebih keras dan enak didengar daripada kamu bernyanyi di ruangan yang luas dan terbuka. Seperti contohnya, kamu tidak pede ketika bernyanyi di depan kelas. Kenapa seperti itu? Karena jika di kamar mandi, jarak pantul lebih dekat daripada di luar ruangan, dan udara sebagai media tidak menyebar ke segala arah. Bisa diperhatikan ya contoh pada gambar itu. Yang pertama di kamar mandi, karena jarak pantulnya lebih dekat. Dan ketika di luar ruangan, jarak pantulnya lebih jauh. Yang kedua, yaitu gaung atau kerdam. Bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian, bersamaan dengan bunyi asli atau bunyi pantul muncul sebelum suara berhenti, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas, disebut gaung atau kerdam. Pemantulan bunyi ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Gaung atau kerdam dapat terjadi di gedung bioskop, gedung pertunjukan, gedung pertemuan, studio radio, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu gema. Gema itu adalah bunyi pantul yang dapat terdengar dengan jelas seperti bunyi aslinya karena antara bunyi pantul dengan bunyi asli tidak saling mengganggu. Gema terjadi bila sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya jauh. Biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Gema ini dapat terjadi di lereng gunung atau lembah. Karena jarak yang jauh, bunyi akan berjalan menempuh jarak yang jauh juga. Waktu yang digunakan untuk memantul juga lama. Ketika bunyi asli sudah selesai diucapkan, nah bunyi pantul ini mungkin masih di perjalanan. Siapa sangka sih jika gema itu dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Yang pertama, menjadi sebuah alat ukur kedalaman laut. Jadi, penggunaan gema untuk mengukur kedalaman laut menggunakan prinsip kerja sonar. Prosesnya bagaimana sih? Nah, gelombang suara nantinya akan dikirim ke dasar laut. Setelah itu, gelombang bunyi tersebut akan terpantul ke permukaan laut dalam jangka waktu tertentu. Perlu diketahui bahwa dari perambatan waktu tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengetahui kedalaman laut.
Nah, berikut contoh dari mengukur kedalaman laut menggunakan prinsip kerja sonar. Sekarang kita coba simpulkan perbedaan gaung dan gema. Yang pertama, perbedaannya datangnya bunyi pantul. Untuk gaung, ketika bunyi asli belum selesai diucapkan, dia sudah ada. Untuk gaung akan datang ketika bunyi asli belum selesai diucapkan. Jadi hampir bersamaan seperti contoh yang tadi. Untuk gema, ketika bunyi asli selesai diucapkan. Yang kedua, jarak sumber suara dengan penghalang. Kalau gaung lebih dekat, kalau gema lebih jauh. Perbedaan ketiga tentang bunyi yang terdengar. Kalau gaung ini pasti bunyinya tidak jelas, makanya bersifat merugikan dan harus memakai alat peredam. Untuk gema terdengar jelas dan 2 kali biasanya. Kalau manfaatnya, gaung itu merugikan, kalau gema menguntungkan karena bisa digunakan sebagai alat ukur kedalaman laut. Pemantulan bunyi juga digunakan kelelawar untuk mencari mangsa atau makanan di malam hari dengan mengandalkan gelombang ultrasoniknya. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh kelelawar ini, maka kelelawar dapat terbang dan mencari makan dalam kondisi gelap tanpa takut menabrak sesuatu. Kamu memang luar biasa. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.